Shalom, jemaat Tuhan dan Bread Life listener. Kata sehat satu kata yang sangat didambakan saat pandemi ini. Semua orang akan berupaya menjalani pola hidup sehat, yaitu antara lain dengan makanan yang bergizi, tidur teratur, dan berolahraga dengan baik. Hidup sehat tidak cukup sehat secara fisik saja, sebab manusia terdiri dari dua unsur yang berbeda, yaitu jasmani dan rohani. Manusia yang sehat adalah manusia yang tidak bermasalah baik rohaninya maupun jasmaninya, sehingga dia dapat beraktivitas dengan baik. Beberapa ciri dari sehat jasmani adalah badan segar dan fit, tidak mudah sakit, tidak memiliki penyakit dalam atau penyakit yang menular, nafsu makan normal, tidur nyenyak pada malam hari, semangat dalam beraktivitas. Sedangkan beberapa ciri sehat rohani antara lain berdiri teguh dalam Tuhan, memiliki kasih sehingga dibebaskan dari kepahitan, kebencian dan iri hati, penuh damai sejahtera dan sukacita. Tetap bersyukur dalam segala hal, tidak putus asa dan kehilangan pengharapan itu. Selalu berpikir positif bahwa sehat rohani tidak kalah pentingnya dari sehat secara jasmani. Dapat terlihat dari perkataan Yesus ketika mengalami pencobaan oleh iblis di padang gurun. Dalam Matius 4 pada ayat yang keempat berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi roti merupakan makanan jasmani untuk dapat bertahan hidup, sedangkan firman Tuhan adalah makanan rohani untuk tetap kuat dalam iman kepada Tuhan dan tidak menjadi goyah, tidak menjadi lemah. Dikatakan bahwa Yesus setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam lamanya, akhirnya menjadi lapar dan dicobai dengan makanan oleh iblis. Dalam Yohanes 4 pada ayat yang ke-34, Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku." Berdasarkan ayat ini, kita diajarkan bahwa menjadi sehat rohani selain hidup kita harus diisi dengan firman, juga menjadi pelaku melakukan kehendak Bapa. Dan bagaimana kita mengetahui kehendak Bapa? Bagaimana? Yaitu memiliki persekutuan setiap hari dengan Tuhan melalui pujian, penyembahan, doa, dan membaca firman Tuhan. Namun demikian tidak dapat kita pungkiri, dalam kenyataan hidup kita juga harus memikirkan soal jasmani. Manusia rawan saat tidak memenuhi kebutuhan dasar secara jasmani atau dasar hidupnya. Ia akan menjadi putus asa, bimbang, dan meragukan kebenaran firman Tuhan, bahkan akan mencari jalan keluar sendiri, meskipun harus memakai jalan dunia yang penuh dengan dosa. Makanya tidak heran iblis pun sering mencobai manusia dengan segala kelemahan dan keinginan-keinginannya sendiri, bahwa ternyata kesehatan rohani menjadi kunci pembentuk sehat atau tidaknya seseorang. Dan sehat rohani harus didahulukan dari sehat secara jasmani. Terlihat dari perkataan Yesus dalam Matius 6 pada ayat yang ke-33, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Yesus mengajarkan kepada kita bahwa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mengutamakan makanan, masalah jasmani, makan minum, dan pakaian. Tetapi Tuhan mau
kita sebagai orang percaya mengutamakan masalah rohani, maka Dia berjanji akan menyediakan dan mencukupkan semua kebutuhan kita. Dalam Matius 6 pada ayat 31-32, ketika kita sehat rohani dan dalam keadaan sesulit apapun, tentu kita tidak akan menjadi goyah dan meragukan kebenaran firman Tuhan. Kita tetap dapat menyembah dan memuji serta bersyukur, karena manusia rohani kita selalu diperbaharui, dan roh ini yang akan menguasai jiwa, pikiran, keinginan, dan juga perasaan. Dan jiwa yang akan mengontrol tubuh jasmani kita. Menjalani pola hidup sehat merupakan suatu hal yang seharusnya dilakukan setiap orang. Bukan saja demi kesehatan, tetapi juga demi kehidupan rohani kita secara keseluruhan. Jika kita memiliki rohani dan jasmani yang sehat, maka kita tentu juga bisa jadi lebih produktif dan berdampak untuk membawa perubahan yang bermanfaat bagi sesama kita. Selamat hidup produktif dan berdampak. Dan selamat sehat rohani dan juga sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.